Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Damira, Fauziah Arda, dan Elmita Fitri Primata. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan metode inquiry dan literasi sains. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat apa itu pengertian dari metode inquiry. Nah, secara bahasa, inquiry ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Nah, metode inquiry ini merupakan metode pengajaran yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Nah, kemudian, penekanan utama dalam proses belajar berbasis inquiry ini terletak pada kemampuan siswa untuk memahami, kemudian untuk mengidentifikasi dengan cermat, dan meneliti, lalu diakhiri dengan memberikan solution atas permasalahan yang telah tersaji. Kemudian yang kedua, mari kita lihat pengertian literasi sains. Literasi sains ini dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait sains. Nah, pengertian ini dikatakan oleh OECD pada tahun 2016 atau oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, yang berikutnya mari kita lihat literasi sains itu sebagai kecakapan hidup. Nah, kenapa dikatakan literasi sains ini sebagai kecakapan hidup? Karena literasi sains itu dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Nah, kemudian, sains itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan-pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Nah, segala permasalahan tersebut dapat dipecahkan jika masyarakat itu mempunyai literasi sains. Nah, hal ini juga berkaitan dengan target pendidikan sains di mana terbentuk masyarakat berliterasi sains. Nah, siswa itu dapat dikatakan berliterasi sains jika ia dapat menerapkan konsep sains yang dipelajari untuk diaplikasikan dan memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, oleh karena itu, literasi sains ini sangat penting atau sangat urgent dalam perkembangan atau dalam pemenuhan kebutuhan kita untuk dapat bertahan dalam persaingan di abad modern ini. Nah, kemudian kita lihat kemampuan literasi sains. Nah, kemampuan literasi sains ini merupakan hal yang fundamental seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa literasi sains ini adalah sangat penting, sangat important. Karena itu, maka peserta didik harus memilikinya untuk dapat memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup dalam berbagai situasi. Nah, literasi sains ini merupakan kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan literasi sains, di samping kita memerlukan faktor internal, juga ada faktor eksternalnya, di mana faktor internalnya yaitu motivasi dari peserta didik itu sendiri, dan faktor eksternalnya itu dari guru. Nah, di mana guru itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik, yang mana pada proses pembelajarannya menitik beratkan pada pemberian pembelajaran langsung dan pengaplikasian hakikat sains. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, mari kita lihat apa itu manfaat literasi sains. Nah, yang pertama yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan, di mana literasi sains itu akan berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis. Salah satu manfaat utama yang pasti akan didapatkan adalah bertambahnya perbendaharaan kata. Nah, selain itu, kinerja otak itu juga didorong lebih optimal karena sering digunakan untuk hal yang berkaitan dengan intelektual. Nah, kemudian, literasi sains itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan interpersonal dan verbal. Kenapa? Karena kemampuan interpersonal dan verbal ini akan meningkat secara signifikan, yang sangat berguna ketika kita harus bekerja sama dengan orang lain dalam suatu tim, kemudian dalam memimpin suatu kelompok, atau dengan mengemukakan pendapat dalam sebuah forum resmi. Nah, kemudian manfaat literasi sains itu adalah
meningkatkan kemampuan berpikir kita, di mana literasi itu sangat krusial manfaatnya dalam hal mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisa sesuatu, kemudian meningkatkan daya fokus, serta memperbaiki kemampuan untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, kita lihat literasi sains penting dikembangkan melalui metode inquiry. Nah, pemahaman terhadap sains ini menawarkan kepuasan dan kesenangan pribadi yang muncul setelah kita memahami dan mempelajari alam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan informasi dan berpikir ilmiah untuk mengambil keputusan. Setiap orang itu perlu melibatkan kemampuan mereka dalam wacana publik dan debat mengenai isu-isu penting yang melibatkan sains dan teknologi. Nah, literasi sains ini penting dalam dunia kerja sehingga mengharuskan orang-orang ini belajar sains, bernalar, berpikir secara kreatif, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Kemudian, bentuk-bentuk penerapan literasi sains dalam inovasi pembelajaran. Nah, metode simulasi ini dipakai dalam penerapan literasi sains dengan menggunakan metode STL atau Science Technology Literacy, yang terdiri beberapa tahap, yakni tahap kontak, curiosity atau keingintahuan, kemudian elaborasi, pengambilan keputusan, nexus, dan evaluasi. Nah, menerapkan literasi sains dalam pembelajaran yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, di mana dengan memanfaatkan lingkungan ini, peserta didik diajak untuk melakukan pengamatan dan kegiatan ilmiah sederhana karena peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Kemudian tipe belajar yang diterapkan dalam pembelajaran literasi sains berbasis inquiry dalam bentuk kegiatan laboratorium adalah misalnya peer discussion, peer teaching, problem-based learning, team-based learning, and inquiry-based learning. Nah, kemudian yang terakhir, ada merancang pembelajaran literasi sains berbasis inquiry. Nah, salah satunya yaitu pembelajaran literasi sains berbasis inquiry dalam bentuk kegiatan laboratorium mampu meningkatkan literasi sains siswa SMA pada aspek konten, konteks, proses, dan sikap sains siswa pada submateri pokok sel volta. Desain penelitian yang digunakan adalah desain counterbalance dengan pembelajaran eksperimen menggunakan pembelajaran literasi sains berbasis inquiry dan pembelajaran kontrol menggunakan pembelajaran inquiry. Instrumen penelitiannya dapat berupa tes pilihan ganda untuk mengukur kemampuan literasi sainsnya. Selain itu ada angket, lembar observasi, dan pedoman wawancara serta LKS sebagai pedoman pembelajarannya.